nama yang jelas-jelas secara historis. Itu Isa atau Yeshua? Kalau menurut orang Kristen, Yesus gitu, Yesua. Bukan menurut orang Kristen, menurut tinjauan akademis dan tinjauan historis. Ya kalau masalah soal gitu kan, aku tuh Islamnya memahami Al-Quran aja. Itu kan kayak ibarat matematika, jadi itu. Nah, kalau begitu sama aja begini, Neng. Pada zaman dahulu kala, sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, di Jawa Barat ada orang bernama Park Jusung. Itu sama saja Neneng mempercayai orang Sunda bernama Park Jusung. Ya soalnya Islam itu sebenarnya gampang, yang penting. Iya, sebenarnya gampang, tinggal dibuang saja akalnya ke laut, itulah gampangnya. Ya, maksudnya gampang cari surga gitu, maksudnya gampang masuk surga. Sebenarnya Islam itu nggak kita harus, tidak bicara mengenai surga, Neng. Kita belum ada yang pernah ke sana. Neng pernah ke surga? Pernah ke surga? Kita jangan ngomongin hal-hal yang sifatnya kosmik, hal-hal yang sifatnya kita nggak tahu. Kita ngomongin hal-hal yang ada dulu, tinjauan secara akademis. Betul? Iya, tahunya. Iya, aku macam orang nih, sudah pernah ke surga saja. Coba saya tanya, kalau sudah pernah ke surga, coba pintunya didorong apa ditarik? Coba, jawab. Belum tahu. Iya, kita gak pernah ke surga, Neng. Gak pernah ke kubur, gak pernah mati. Jadi kita jangan ngomongin hal-hal yang sifatnya yang masih kosmik begitu. Kita ngomongin hal-hal yang nyata. Nah, Isa ditinjau dari kajian sejarah, ditinjau dari etimologi. Tahu nggak etimologi? Etimologi itu bahasa atau suku kata. Ditinjau dari kajian suku katanya, Isa nggak punya arti. Makanya kuat dugaan bahwa Muhammad itu mengarang satu sosok tapi dia salah bikin nama. Coba, apa arti Isa? Coba. Kagak ada artinya, Neng. Ini tentang penyembahan. Kita kan bicaranya kan kita masalah penyembahan, bukan masalah. Lari lagi ke penyembahan. Tadi ngomong katanya Isa dengan Yesus. Ini maksudnya Isa itu sebenarnya kalau kata Islam itu sebenarnya itu yang disebut-sebut Yesus itu katanya itu Isa sebenarnya putranya Maria. Iya, tetapi Neng, yang mana yang harus kita percaya, Neng? Isa atau Yesus? Isa bagaimana kita mau percaya? Namanya saja kagak jelas. Iya, emang dari nama, tapi kan dari ciptaannya dia jelas bahwa Allah menciptakan Isa. Oke, sekarang saya tanya, Neng. Isa itu tokoh sejarah atau tokoh fiksi? Maksudnya gimana ya? Gini, Neng. Tahu Spider-Man? Spider-Man tahu? Iya, tahu. Spider-Man itu tokoh sejarah atau tokoh fiksi? Kurang memahami Spider-Man, taunya namanya aja. Ya udahlah, yang dari Anu saja dah, yang asli Indonesia. Enggak tahu, Neng suka nonton apa dulu waktu kecil? Suka nonton Shinchan? Shinchan tahu Shinchan? Iya, tahu. Shinchan tuh tokoh sejarah atau tokoh fiksi? Dia pemain utama. Shinchan. Pemeran utama. Allah. Neng teh makan apa, Neng, setiap hari? Coba, Shinchan itu tokoh sejarah, tokoh yang benar-benar pernah hidup di muka bumi, nginjekkan kaki di tanah, atau hanya tokoh fiksi? Ya kan kurang tahu kalau masalah itu, kan nggak Buset, dia nggak tahu Shinchan tokoh sejarah atau fiksi. Alah, gimana ya cara menjelaskannya? Gini, Neng, fiksi itu maksudnya hayalan, hanya tokoh-tokoh cerita. Jadi begini, Neng, gini. Oh iya tahu. Kalau Isa itu tokoh sejarah, tentunya dia hidupnya di bumi, bukan di Mars, betul? Iya, betul nggak?
Oke. Ya. Sekarang sosok Isa itu hidupnya di mana dia pernah hidup? Dan pada masa pemerintahan siapa dia hidup? Kita jangan ngaji dogma dulu, Neng. Kita ngaji secara sejarah dulu. Maaf ya, maaf banget. Sebenarnya aku kan ngaji Quran doang ya. Jadi taunya bahwa Allah itu menciptakan Isa itu dari Maria. Jangan ngomong ciptaan dulu, Neng. Dia hidup di mana dulu? Kalau ngomong cipta-ciptaan mah kita ngomong dogma. Coba, dia hidupnya di mana sosok Isa itu? Isa hidupnya di mana? Di Isa hidupnya Madiun. Jangan-jangan Isa hidupnya di Sumedang, Neng. Jadi kita sudah nggak nyambung lagi. Kalau kita betul-betul mau mengkaji secara akademis, ilmiah, kita bahas Yesus, kita bahas Isa, kita tanya dulu Isa hidup di mana? Enggak kan ini Isanya bukan Isa. Isa kan ini ada AS alaihi salam. Berarti kan Isa itu kan berarti bukan kan nama itu sama ada kan di kita itu kan Muhammad Fajri. Kan itu Muhammad apa? Udahlah, Neng, kalau begini mah cocoknya Neneng ini jangan ngomongin agama, Neng. Jangan nggak cocok Ya, ngomongin agama. Nyanyi aja gimana, Neng? Nyanyi sama saya gimana? Kalau kaca bisa pecah, kayu Enggak, juga bisa itu aja, patah. Tetapi cintaku kan Nyai takkan luntur, takkan musnah. Gitu aja, Neng. Nah, susah kita ngomong agama nggak nyambung, Neng. Gimana, Neng? Gini maksud aku tuh Susah ini. aku sebenarnya mau nanya ulang simpel. Gimana kita mau bahas Isa dengan Yesus, tetapi ditanya saja Isa hidup di mana, nggak tahu. Ini gimana? Enggak, penyembahan aja sih sebenarnya. Mustahil kan Tuhan itu dilahirkan gitu. Maksudnya itu Mustahil Tuhan itu dilahirkan. Baik, Ya. baik. Jadi begini, Neng. Jadi Ya, begini. namanya Tuhan kan mustahil dilahirkan. Oke, kata Tuhan itu ditujukan Jadi ke siapa, aku Neng? nggak yakin walaupun banyak. Kenapa? Begini, inilah memang kesalahpahaman umat Muslim terhadap Kristen. Tapi yang bikin seperti itu juga gara-gara banyak orang Kristen awam, Neng. Ada orang-orang Kristen awam yang dia tidak mengerti tentang kekristenan, tetapi mereka buka mulutnya soal Kristen. Jadi begini, Neng. Tuhan itu kan sebuah Yang salah umat apapun kalau tidak memeluk agama Islam itu termasuk orang kafir. Kalau menurut orang Islam, soalnya agama di dunia ini yang paling benar itu adalah agama Islam. Walaupun terserah mau menerima mau enggaknya gitu. Neng, kalau cuman main klaim-klaim, semua orang mengklaim agamanya benar. Kita ini bukan debat dogma, atuh. Kalau debat dogma, Neng, tahu nggak, Neng? Zaman kita masih SD dulu, ya, kan kita adu-adu bapak tuh. Bapak saya yang hebatan bapak saya. Enggak, bapak saya yang paling hebat. Enggak, bapak saya. Itu mah debat anak SD. Kalau cuma ngomong agama saya yang paling benar, semua juga ngomong begitu. Kita jangan ngomong yang kayak begitu, Neng. Kita ngomong, kita kaji secara ilmiah, kaji secara akademis. Kamu kan tadi ngomong tidak ada Tuhan itu dilahirkan. Betul yang Neng bilang. Di dalam Kristen itu, Bapa di surga itu, yang mengutus Yesus itu nggak pernah dilahirkan. Di dalam Islam pun, kata Rob yang ditujukan kepada Allah, itu tidak dilahirkan. Tapi kalau kata Rob ditujukan kepada Muhammad, Muhammad itu dilahirkan. Emang Muhammad nggak dilahirkan?
Muhammad dilahirkan Muhammad nggak? itu kan ya dilahirkan karena dia itu makhluk ciptaan Allah, cuman dia nabi. Iya, sama Iya, Neng, tapi di dia dalam kekristenan juga seperti itu. Yang namanya yang dilahirkan itu adalah daging. Tetapi Bapa di surga tidak dilahirkan. iya, terus mau nanya itu emang bisa apa sih Tuhannya orang Kristen? Kalau Tuhan orang Islam itu kan dia mempunyai arsy, dia apa ya? Mempunyai kekuasaan Dari langit dan mana bumi Neng tahu bahwa seperti Allah itu. punya arsi? Lihat dari surat Al-Baqarah ayat 225. Cuman lihat di situ Dia doang. mempunyai Neng, arsy. itu mah kecil kalau soal punya arsi, Neng. Coba baca itu kitab kitab tahu Avatar. Cuma arsi doang mah kecil. Neng pernah lihat Dia arsinya? menciptakan Isa. Sebentar, Neng pernah lihat arsi? Pernah lihat? Ya kan ada ininya. Karena Allah menciptakan langit dan Neng, bumi, dia saya bersemayam tanya di dulu, arsy. Itu Neng kan pernah Allah lihat mengatakan. arsi? Pernah lihat arsi? Arsy itu kursi, jadi kursius itu kan ayat kursi. Ditandu, Jadi Allah ditandu. Mengerti. Allah ditandu. Apa tandu tuh artinya? Kurang paham. Tandu. Bahasa Sunda aja aku kurang ngerti kalau itu Allah, apa sih tandu. Allah. Apa bahasa Sundanya tandu? Ya tandu, bahasa Sundanya juga tandu. Itu loh kalau buat ngangkat-ngangkat. Bukan. Hah? Pengais. Egrek. Aku kurang tahu itu tandu. Bukan Sunda Banten, bukan Sunda Sukabumi. Alah. Neng, kalau menurut Al-Quran, Allah itu ditenteng-tenteng sama malaikat-malaikat. Oh, Gini loh Neng, kita ini jangan membahas hal-hal yang sifat-sifatnya itu adalah kosmik. Hal-hal yang bersifat dogma. Itu tidak pernah iya, bisa kita maksudnya, buktikan. enggak, gini aja. Bahwa Kalau kita Allah debat itu dogma mah tidak ngapain ada- Neng? Tidak ada yang bisa menandingi Allah, kekuasaan langit dan bumi, tidak beranak dan Berat nih. tidak diperanakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang benar adalah agama Islam. Tidak ada agama lain. Di dunia ini yang benar adalah agama Islam, Muslim. Jadi, multiver jam. Ya, kalau cuman klaim-klaim benar, Neng, ya silahkanlah, Neng, debat sama yang sejenis. Yang orangnya debat-debat begitu tidak ada yang benar, amin. Ya udah, silakan Neng. Kalau di sini kita bukan debat-debat begitu, kita bukan debat klaim. Kalau klaim semua mengklaim, Neng. Gitu. Contoh. Nanti ada ibu-ibu tetangga debat sama dia. Debat sama ibu tetangga, ya bilang begini, enakan apel apa jeruk? Neng kan suka jeruk, ibu tetangga suka apel. Enakan apel, enggak, enakan jeruk. Enggak, enak apel lebih enak. Enggak, jeruk lebih enak. Itu debat dogma. Teman-teman, pastikan ya, saya ini tidak membahas hal-hal yang bersifat subjektif, keyakinan pribadi, hal-hal yang nggak bisa dibuktikan, yang sifatnya itu hanya diyakini saja. Kalau itu kita simpan masing-masing, kita membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah, sejarah. Gimana? Aduh.